Kita semua tentunya tahu, banyak banget tokoh-tokoh besar di dunia ini yang berhasil melakukan penemuan hebat di dalam hidup yang terbukti ngasih banyak manfaat buat kehidupan saat ini. Mulai dari penemuan yang paling sederhana sampai ke penemuan yang paling kompleks. Contoh aja kayak Thomas Alva Edison, sang penemu lampu bohlam. Semua itu bisa mereka lakukan atas dasar kemampuan otak yang baik. Ciri-ciri orang berwawasan luas itu ditandain sama kemampuan mereka dalam berpikir, dan juga dilihat dari seberapa luas pengetahuan yang ia miliki. Orang yang berwawasan luas bisa disebut berpengetahuan itu karena dia tahu sama banyak hal. Misalnya, kalau ada orang yang nanya sesuatu, dia itu serba tahu dan mampu buat ngejawabnya. Barangkali lo salah seorang yang masih ngerasa diri lo itu kurang berwawasan. Nah, di video kali ini, gua mau ngasih tahu 5 tips buat jadi orang yang berwawasan dan berpengetahuan luas. Siapa tahu bisa jadi motivasi buat lo dalam meningkatin wawasan dan pengetahuan. Yang pertama, tanemin rasa keingintahuan dalam diri. Tips yang pertama adalah lo harus punya rasa keingintahuan yang tinggi. Tentunya rasa ingin tahu tentang hal-hal yang positif ya. Sering bertanya itu merupakan contoh dari sikap ingin tahu. Mungkin lo ngira kalau orang yang banyak bertanya itu adalah orang yang bodoh. Tapi kenyataannya enggak kok. Orang yang banyak bertanya itu bukan karena dia bodoh, tapi karena dia ingin jadi pribadi yang lebih baik lagi. Makanya, jangan malu untuk bertanya. Kayak kata pepatah, malu bertanya, sesat di jalan. Bertanyalah bila memang itu perlu buat ditanyakan. Dengan ngelakuin ini, lo akan punya wawasan dan pengetahuan yang jauh lebih luas. Kedua, luangin waktu setiap hari buat baca buku. Buku itu disebut sebagai jendela dunia. Dengan baca buku, udah terbukti bisa ningkatin wawasan dan pengetahuan seseorang. Buku itu benar-benar jadi sumber informasi utama di mana lo bisa tahu segala hal di dalam hidup kalau lo bisa rutin baca buku. Coba buat tentuin jadwal yang baik dalam keseharian lo buat baca buku. Ingat, jangan nunggu lo ada waktu baru lo bisa baca buku. Usahain buat ngeluangin waktu lo buat rutin baca buku. Kalau misal lo emang gak ada minat buat baca buku di awal, coba buat baca dikit-dikit dulu. Misalnya, mulai dari baca 5 lembar per hari secara konsisten. Abis itu lo tambahin lagi jumlahnya. Kuncinya di sini, yang penting lo bisa konsisten buat baca buku setiap hari. Ketiga, belajar secara berulang-ulang. Bruce Lee pernah bilang, saya nggak takut sama seseorang yang ngelatih 10.000 jurus tendangan sekali. Tapi saya takut sama seseorang yang ngelatih 1 jurus tendangan 10.000 kali. Nah, apa yang bisa kita tangkap dari omongan beliau? Yap, itu adalah pengulangan atau repetisi. Pengulangan atau repetisi itu bisa jadi hal terpenting buat meningkatin dan nguasain skill kita. Sama halnya dengan pengetahuan, ia bisa jadi tajam dan terasah dengan baik kalau dilatih secara rutin tiap hari. Nah, supaya lo jadi orang yang berwawasan dan berpengetahuan luas, jangan lewatin kebiasaan buat ngerjain sesuatu secara berulang-ulang. Dengan pengulangan ini, otak lo akan terbiasa dan informasi yang udah lo pelajarin jadi nempel di otak lo buat waktu yang lama. Keempat, cari mentor dan teman yang bisa bimbing. Sukses tanpa seorang mentor itu sah-sah aja. Di luar sana pun banyak banget orang yang punya wawasan dan pengetahuan luas karena belajar sendiri atau otodidak. Tapi, kalau waktu lo dalam berproses itu mau lebih cepat, lebih terarah, dan lebih terukur, lo butuh seorang mentor atau teman yang bisa ngebimbing lo. Kelima, belajar berbagi ilmu ke banyak orang. Seorang penulis Amerika terkenal bernama Richard Bach pernah bilang, "The best way to learn is to teach," yang artinya, cara terbaik untuk belajar adalah dengan mengajari. Nah, kenapa sih Richard bisa bilang begitu? Karena ketika kita mengajari seseorang, itu artinya kita harus punya ilmu yang cukup pada topik yang lagi kita ajarin. Kalau dalam proses mengajari itu, kita stuck dan nemuin kesulitan pas ngejelasin ke orang lain, itu artinya kita belum tahu maupun menguasain topik itu. Nah, karena hal ini, kita bisa tahu letak titik kurangnya dalam ilmu atau wawasan yang kita punya. Sehingga kita bisa mempelajari ulang. Nah, hal ini bisa membantu banget dalam meningkatin wawasan dan pengetahuan lo. Dalam proses belajar itu, lo nggak hanya bisa ngandelin ilmu yang masuk aja, tapi juga ilmu yang keluar dalam diri lo. Semoga dengan tips-tips ini, lo bisa jadi orang yang lebih berwawasan dan berpengetahuan luas. Thanks for watching. See you on the next video.